Saatnya kita bicara sepak bola, Saudara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pagi tadi memeriksa kondisi Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia Selasa pekan depan. Erick Thohir menyebut kondisi lapangan cukup baik jelang pertandingan. Kondisi lapangan nantinya pun akan terus ditingkatkan. Pertandingan Selasa nanti akan berlangsung pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Di lapangan yang untuk pertandingan tanggal 10 dan kondisinya baik, nanti kita ada improve sedikit, insya Allah pertandingan bisa lancar. Amin. Timnas Australia sudah tiba di Jakarta pada Jumat sore menjelang laga melawan Timnas Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia kehilangan penyerang tengah Kusini Yengi yang mendapat kartu merah saat melawan Bahrain. Timnas Australia datang dengan modal buruk setelah sebelumnya takluk dari Bahrain dengan skor 0-1 di kandang. Pertandingan Timnas Indonesia lawan Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 10 September nanti. Sementara itu, skuad Garuda terus bersiap menghadapi Australia dalam laga kedua Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diharapkan bisa kembali meraih poin untuk memperbesar peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kedua negara sudah bertemu 19 kali. Satu-satunya kemenangan yang pernah diraih Indonesia terjadi pada tahun 1981. Saat itu, Timnas Indonesia menjamu Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 1982 dan menang 1-0. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan skuad Garuda siap menghadapi Australia dalam laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Shin Tae-yong meminta pendukung atau supporter Timnas Indonesia datang dan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk membantu menurunkan mental pemain Australia. 좀 더 지켜봐 주시고 한 경기 한 경기 최선을 다할 것이다. 그리고 우리가 호주랑 개백가에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 상대를 압도할 수 있는 응원을 해주시고 우리 개개인 선수들한테 응원의 메시지를 해주시면 저 또한 힘을 얻고 우리 선수들 힘을 얻고 분명히 좋은 성적을 낼 수 있게끔 최선을 다하도록 하겠습니다.